Podcast Polda Jogja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, sedulur Jogja. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fajar, host Polkes, Polisi Punya Podcast Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kalau masyarakat menyebutnya happening atau tren. Kita akan membahas tentang Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Perkembangan dunia digital dalam 5 tahun terakhir ini sangat pesat, terutama internet dan media sosial. Dan dalam 2 tahun terakhir ini, Artificial Intelligence sangat merebak. Apalagi banyaknya muncul layanan gratis yang disediakan di internet seperti ChatGPT, Trimina, Midjourney, kemudian Gemini dari Google, dan banyak lagi. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan dengan Artificial Intelligence. Dari sebatas kita memposisikan dia sebagai lawan diskusi, sampai mungkin kita meminta saran. Dan yang akhirnya merebak dan hampir semua masyarakat mengetahui adalah ketika Artificial Intelligence bisa meng-create sebuah produk visual, apakah itu video atau foto. Dari foto yang ada dirubah, dari video yang ada dirubah, bahkan dari sekedar narasi atau prompt atau perintah itu bisa memproduksi sebuah produk visual, baik foto maupun video. Tapi kali ini saya tidak akan membahas kedahsyatannya, sedulur Jogja. Kali ini kita akan mencoba mengulik sisi gelap dari kecerdasan buatan ini. Telah hadir bersama saya, Mas Wahyu Arif. Beliau adalah salah satu narasumber yang pernah juga hadir di Polkes, waktu itu tentang keamanan data pribadi, dan alhamdulillah sekarang sudah disahkan Mas ya? Ya, disahkan. Undang-undang perlindungan data pribadi. Okay. Yes. Gimana Mas Wahyu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini udah lama ya Pak gak ketemu ya, udah 3 tahun ya? Ya hampir 3 tahun kita gak gitu. ketemu dan banyak sekali perubahan. Di kesempatan ini juga kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari G-Media yang sudah mensupport podcast edisi kali ini. Mas Wahyu sendiri adalah salah satu pejabat teras Mas ya di G-Media. Di apa Mas sekarang Mas? Di bagian cyber security. Wow keren ini, cyber security ya. Lama gak ketemu, kita gak ngira ya Mas hari ini akan ada new creature di dunia maya namanya Artificial Intelligence. Dulu mungkin sudah ada tapi gak seheboh hari ini. Ya dulu sudah pernah ada, pernah dipakai, pernah terkenal juga, tapi belum semaksimal hari ini gitu. Apa sih Mas sebenarnya yang membuat, gini dulu sama nanya. AI ini sebenarnya apa Mas? Karena banyak yang bertanya-tanya. AI itu bisa dimaksud mungkin diartikan ke bahasa Indonesia itu namanya kecerdasan buatan. Nah dulunya AI ini pertama kali dikenalin oleh yang namanya Alan Turing di tahun 1950. Nah di Alan Turing itu dia mempunyai yang namanya paper testing komputer gitu. Sebelumnya Alan Turing itu tuh sebuah pemecah bahasa ketika Perang Dunia Kedua. Pemecah bahasa sandinya Nazi. Alan Turing diundang oleh bendera biru, maaf nih negaranya saya itu ya. Jadi ada negara biru yang mengundang Alan Turing untuk menjadikan pemecah sandi untuk Perang Dunia dari Nazi dulu. Sebentar Mas, pemecah sandi itu kalau bahasa sekarang mungkin decrypt ya? Decrypt itu bahasa ilmiah untuk teknisnya. Decrypt, encrypt itu teknisnya. Berarti dia melakukan kayak mungkin reverse engineering supaya sandinya bisa dibuka gitu. Ya, benar sekali Pak. Gitu. Nah setelah dari itu perkembangannya gimana Mas? Kalau perkembangannya di Alan Turing itu ada namanya imitation testing atau imitation Turing. Jadi imitation Turing itu seolah-olah manusia itu tuh mengelola atau mengembangkan atau mentesting sebuah komputer untuk dijadikan apakah itu mempunyai kesadaran sendiri atau enggak. Atau mereka mempunyai yang namanya dia bisa seolah-olah hidup sendiri gitu. Makanya ada namanya dulu testingnya adalah namanya itu Alan Turing namanya. Jadi Turing itu untuk testing, Alan itu diambil dari nama pencetusnya pertama seperti itu.
Nah, fast forward kemudian Mas. Ini saya memposisikan diri awam dan memang saya awam. Saya memahami kecerdasan buatan ini sebagai sebuah layanan yang dia bisa menerima perintah. Nah ini yang maaf ini, kalau salah mohon dikoreksi. Oke. Ketika kita menggunakan Microsoft Excel, kemudian kita melakukan formulasi di sana, apakah itu sudah bisa dikatakan bagian dari AI? Kalau mau dikatakan dengan AI itu bisa tapi belum maksimal. Jadi AI itu campuran untuk kecerdasan buatan, tapi kalau di dalam Excel tuh ibaratnya kita sendiri yang mengisikan, karena di Excel itu ada perhitungan kayak matematika, ada sum, ada di tabel A dikali tabel B itu sum A kali sum B seperti itu. Artinya kalau di Microsoft Excel itu kita memasukkan perintah sesuai permintaan dari si aplikasi itu ya? Ya, benar banget. Oh, artinya kita juga harus adaptif dengan si aplikasi itu. Nah, salah nggak kalau kemudian saya menyebutkan AI hari ini itu mencoba memahami bahasa manusia? Mencoba memahami bahasa manusia. Jadi gini Pak, jadi kalau di dalam AI itu tuh sumbernya dari banyak banget. Ini ngobrolin AI dan cyber security ya. Jadi AI itu terbentuk oleh beberapa frame, data frame. Yang pertama data frame ketika kita pakai ChatGPT, ibarat di ChatGPT itu di preference, itu ada privasi, itu ada settingannya untuk apakah ketika kita berinteraksi dengan ChatGPT, kata-kata yang kita inputkan tuh bisa dikembangkan atau tidak, boleh dikembangkan atau tidak. Jadi AI itu semakin kita memakai aplikasi itu, semakin memakai aplikasi ChatGPT, Gemini, itu semakin lama semakin dia tuh pintar. Karena kita memberikan, ibaratnya kita memberikan Turing test tadi, kata-kata yang bisa masuk seperti itu. Nah semakin lama semakin berkembang dan ada versinya, semakin berkembang ada ChatGPT versi 3, versi 3,5, versi 4, versi 5 yang baru-baru ini itu juga ada. Jadi semakin kesini yang namanya AI itu lebih signifikan ke sisi perkembangan yang semakin pesat karena kita sebagai manusia juga memakai. Setiap hari juga memakai, orang developer juga memakai, orang mungkin mau buat naskah, mau buat naskah juga pakai. Terus untuk mungkin keperluan skripsi juga banyak yang pakai seperti itu. Makanya semakin lama AI itu semakin berkembang dengan pesat seperti itu Pak. Dengan kata lain, AI ini pada saat sedang berinteraksi dengan kita, mereka belajar dari kita manusia. Ya pasti belajar. Nah, sedulur Jogja, artinya kan di sana ada kecerdasan benar-benar buatannya, karena AI ini juga belajar dari pesan atau interaksi atau perintah dari manusia, kemudian nah padahal yang menggunakan AI itu dalam 1 menit di dunia ini kan banyak orang. Saya khawatir ini Mas, nanti kayak filmnya Will Smith yang iRobot itu ya, ketika AI akan mengendalikan kehidupan. Atau mungkin filmnya Sandra Bullock yang secara digital identitasnya dihilangkan sehingga dia jadi unidentified digitally. Tapi itu agak-agak jauh ya. Nah ini Mas, yang ingin saya tanyakan berikutnya itu begini Mas. Hari ini produk visual hasil kreasi AI ini kan banyak sekali. Bahkan di beberapa karya yang saya lihat di media sosial terutama, itu kita bicara foto dulu. Itu bisa mendekati real. Artinya kita tidak harus bikin foto keluarga, ini yang sedang tren ya, foto-foto satu keluarga dikumpulkan nanti jadi gitu. Itu sesuatu yang indah. Tapi saya pernah dengar juga Mas, AI itu katanya bisa diminta ngedit stroke belanja atau apa itu. Berarti memungkinkan dong Mas? Kalau dibilang memungkinkan, pasti itu sangat memungkinkan. Apalagi dikasih perintah untuk mengedit yang namanya struk belanja, terus kayak bukti invoice, itu hal yang sangat low, sangat gampang buat AI itu gampang. Tapi gini Pak, ada salah satu contoh kasus di Indonesia.
yang baru-baru kemarin, yang mungkin bulan-bulan 5 bulan kemarin gitu. Jadi di Indonesia tuh ada yang namanya kayak tren yang namanya ORB. ORB itu ada suatu instansi dari luar sana, CEO-nya juga orang yang sangat bukan ditakutin tapi sangat aneh gitu. Jadi di Indonesia tuh ada platform masuk di Indonesia yang namanya WorldCoin. WorldCoin yang baru kemarin 5 bulan kemarin. Jadi WorldCoin ini dia di WorldCoin itu ada yang di WorldCoin itu ada alat untuk scan retina. Namanya ORB. Scan retina ya. Scan retina namanya ORB. Ya, Nah, ya. pas posisi dulu, pas 5 bulan yang lalu itu Mas Wahyu dapat info. Ketika WorldCoin itu aslinya tuh sudah masuk ke Indonesia tuh sudah selama 1 atau 2 tahun. Artinya lebih dulu ya. Lebih dulu ternyata. Sebelum ngetren itu malah lebih dulu. Pas masuk pertama ORB WorldCoin itu menjajaki di dunia, mohon maaf, ke masyarakat yang jauh dari internet, mohon maaf seperti itu. Mungkin masyarakat yang belum paham tentang internet, mungkin belum adaptasi atau mungkin belum aware tentang apa itu internet gitu. Jadi pertama dulu tuh turun ke Indonesia, datang ke masyarakat dan di masyarakat tuh pasti ada namanya Dasawisma atau kumpulan ibu-ibu PKK seperti itu. Datanglah suatu pekerja dari WorldCoin mengenalkan yang namanya ORB gitu. Nah, saat disuruh atau di transaction di situ tuh pekerja itu bilang, monggo ibu-ibu, ini jawab aja ya Pak. Ini monggo ibu-ibu datang terus scan di depan bola nanti dapat uang. Uangnya itu 50.000, 100.000 sama 50.000. Bagi kita ya Pak, bagi masyarakat Indonesia 50.000 tuh bisa buat sembako gitu. Tetapi nggak tahu kalau datanya itu tuh dicuri. Karena data retina itu dicuri. Data retina dicuri. Semakin lama, semakin pesat, semakin ngetren. Akhirnya yang namanya WorldCoin itu buka ruko. Sewa ruko di Jakarta, di Jogja, di 33 kita provinsi ini. Udah ngetren sekarang. Terus lama-kelamaan banyak orang yang datang. Pesat banget yang datang. Fee-nya dinaikin. Jadi 400.000. Berbentuk koin kripto gitu. Ya. Karena semakin kalau pekerja itu kan datang ke Dasawisma PKK diberi cash 50.000 karena belum tahu yang namanya digital wallet yang kayak kripto. Terus buka ruko, terus dikasih yang namanya fee berbentuk koin. Koin itu bisa dikonvert ke USD, terus kita tarik tuh bisa. Nah, semakin ke situ kok aneh gitu. Kalau bahasa orang cybersecurity itu kok aneh, kok lucu gitu. Anehnya tuh kenapa kok yang di scan tuh retina? Retina tuh buat apa gitu? Kan kita pakai HP gitu ada namanya Face ID gitu Pak. Ketika Face ID kan menyimpan data biometrik. Nah ini signifikan banget. Ini yang baru. Karena yang diambil tuh bagian retina kita. Ketika ada yang bilang di Kominfo tuh bilang, oh ini aplikasi mungkin melanggar ya gitu. Dijajaki sama Kominfo. Hari ini di pause, udah di stop. Di Indonesia di stop untuk penyelenggaranya itu di stop. Dan katanya CEO-nya itu bilang datanya itu cuma buat parameter verifikasi aja. Padahal kalau kita sudah scan retina, yang namanya data kita copy pun kita nggak bisa lihat Pak. Misalnya aku sebuah CEO perusahaan itu WorldCoin, terus Mas Wahyu itu ngadain punya data tuh. Di embel website-nya itu ada privasi dan polisi itu. Kalau datanya itu kita nggak simpen, tapi nggak tahu kan, Mas Wahyu ngopi data itu, terus kita kembangin jadi AI yang gede. Ini ada lagi. Nah, datanya retina itu buat apa, Mas Wahyu gitu? Datanya retina itu buat perang. Sekarang kan ada perang ya, namanya perang kan kita bermain fisik ya. Terus kita ada perang digital media, mungkin perang di cyber ya. Tapi kita perangnya tuh modelnya kita punya robotik. Ketika data retina tadi atau face biometric retina tadi dibuatin database gede mungkin di Swan server, ada satu drone itu ada drone dari negara Rusia. Jadi drone itu automation ketika datanya di-upload ke drone itu, dia itu bisa nembak sesuai dengan target berdasarkan biometrik
atau berdasarkan retina itu tadi. Jadi kita besok next world atau next dunia baru itu kita lebih ancaman itu lebih tinggi untuk sebuah AI itu. Kalau perang udah nggak pakai yang namanya physical, terus perang itu memakai yang namanya robotic automation. Itu yang sangat bahaya pada benar-benar pada mungkin Indonesia Mas mungkin udah siap semua negara-negara lain tuh. Seperti itu Pak. Berarti kalau hanya sekedar, tapi ini disclaimer ya, saya harap seluruh Jogja tahu ini bukan untuk dilakukan. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, foto yang sudah ada, apapun itu bisa dirubah dengan menggunakan AI. Nah, saya akan bilang caranya karena tersebar luasan di internet. Cuman ini menuntut kewaspadaan kita sebagai masyarakat hari ini yang secara paralel kehidupan kita itu berjalan simultan dengan kehidupan dunia digital. Kalau ibarat kata lapis dunia faktualnya adalah kita hari ini dengan aktivitas fisik kita, sementara lapis dunia mayanya atau virtualnya adalah ada personality kita. Apakah itu di media sosial, apakah itu rekening bank, apakah itu di akun belanja kita, itu adalah semacam second life atau lapis di luar lapis faktual. Nah, kembali ke AI tadi, dari yang disampaikan Mas Wahyu tadi, bahwa kecanggihannya sudah sampai di level itu, bisa mentarget seseorang hanya dengan data retina. Jadi begini, kalau mungkin yang belum ngeh ya, retina itu di bola mata kita itu ada biometrik atau identitas pribadi kita, sama halnya dengan fingerprint. Kalau yang lebih canggih lagi dengan DNA. Nah, yang paling bisa diambil adalah ya tadi fingerprint sama retina. Tetapi retina ini butuh alat yang canggih dan keahlian yang orang melakukan. Dan DNA pun juga butuh seorang yang bisa menerjemahkan rumus itu. Nah, kembali ke AI tadi. Terus ini Mas, pertanyaan saya. Dunia sudah semakin maju dalam hal digital, sementara hari ini pada saat yang sama masih banyak teman-teman kita yang sama sekali belum paham dan mudah untuk ditipu lah bahasanya. Apa sih Mas sebagai masyarakat awam yang harus dilakukan atau bersikap seperti apa menghadapi maraknya artificial intelligence ini, terutama yang produk visual ini Mas? Kalau bersikap pastinya tenang dulu. Jadi ketika nanti ibaratnya ketika data kita dipakai untuk kebocoran data, untuk dimanfaatin buat AI gitu, kita tenang dulu, jangan gerusa-gerusu. Kita verifikasi dulu, apakah data kita tuh benar-benar bocor, atau itu benar-benar muka kita, atau itu benar-benar data kita tuh. Jadi di luar sana itu ada website seperti ZeroGPT, Hive, itu tuh untuk verifikasi yang namanya data. Jadi misalnya kalau Mas Wahyu generate dari ChatGPT, Mas Wahyu nyuruh ChatGPT itu tolong buatin satu paragraf tentang deskripsi tentang Mas Wahyu gitu. Terus ChatGPT itu nampil dia satu paragrafnya, kita cek satu paragraf itu kita cek dulu. Kita cek, bisa dicek melalui kayak aplikasi third party itu namanya ZeroGPT, dipaste di situ. Apakah di situ tuh memang kata-kata dari Mas Wahyu tulis sendiri atau kata-kata dari ChatGPT atau OpenAI seperti itu. Oh, artinya Jadi ini anti AI gitu semacam. bisa anti AI gitu. Iya. Dan ada lucu lagi Pak, ini lebih ngeri lagi. Ada yang namanya di platform open source itu ada namanya deepfake. Jadi wajah Mas Wahyu tuh mungkin yang namanya ketika Mas Wahyu presentasi di sini, nanti wajah Mas Wahyu itu diganti wajah yang namanya mungkin aparat, mohon maaf, atau mungkin presiden US gitu, itu bisa. Oh iya. Tapi bisa diverifikasi apakah nanti ini ketika Mas Wahyu diganti wajahnya itu, apakah ini yang ganti itu AI atau memang ini orang tersebut, gitu bisa. Itu pakai Hive juga, semua itu bisa. Oke, nanti ini ya kita tampilkan di layar website atau layanan yang bisa membantu kita filter sehingga kita tidak mudah bingung. Nah, terus ini Mas, sudah sangat jelas sekali tadi bahwa kemajuan AI sampai di mana, kemudian potensi kriminalnya seperti apa. Nah,
Tadi kita sudah menyinggung masalah penggunaan AI untuk kejahatan penipuan, salah satunya perbankan, kemudian pemalsuan dokumen, pemalsuan foto misalnya. Ada lagi nggak Mas yang mungkin akhir-akhir ini patut sama-sama kita waspadai? Kalau dibilang ada lagi, pasti kita setiap hari ada. Sebagai contoh kemarin Pak, di Indonesia tuh baru terang-terangan yang namanya demo. Oh iya. Wah gitu gila banget. Jadi Mas Wahyu itu dapat, Mas ini demo gitu. Dan semakin ke sini itu kan mungkin dari pihak pemerintah, pemerintah ya, ada yang bilang semua ketika sedang berjoget itu kan gara-gara itu kan Pak. Permasalahannya kan gara-gara gitu. Terus semakin ke sini semakin lama, demo itu lama banget. Demo itu ibaratnya se-Indonesia tuh bener-bener fatal. Sampai dari kepolisian dibakar, sampai pos-pos dibakar, sampai jalan-jalan itu ditutup gitu. Nah, asiknya gini Pak, asiknya di bagian siber tuh gini. Dan resikonya bagi masyarakat yang mungkin belum aware tentang yang namanya AI atau internet, itu resikonya apa asiknya di sini. Jadi di AI itu bisa dibuat untuk provokasi. Oh ya. Mas Wahyu provokasinya dari mana Mas? Nah, ada yang namanya NAT nasional. Jadi di bagian cybersecurity saya gabung nih Pak, di cybersecurity sama AI. Jadi di cybersecurity itu ada yang namanya national NAT gitu. Atau mungkin di cybersecurity di luar sana tuh ada tim khusus untuk mengusik suatu negara. Untuk membuat propaganda dan provokasi. Seperti itu. Dan ketika kemarin di Indonesia demo banyak banget di platform Twitter, dari Twitter atau platform X itu banyak banget propagandanya. Ada foto-foto di pemerintahan diedit-edit, terus foto-foto di pemerintahan dibuat ini baru di luar negeri gitu. Padahal orangnya yang asli di Indonesia misalnya kayak gitu. Terus ada foto-foto provokasi ini penyebar luasan ini dari Kapolri, dari polisi-polisi dari aparat tuh seakan-akan dia hajar ke masyarakat gitu. Dan semakin kesini Mas Wahyu cek tuh. Oh ternyata ada yang benar-benar benar, ada yang benar-benar salah. Kontennya seperti itu. Kan ketika masyarakat dapat informasi seperti itu, masyarakat kita kan tidak menyaring atau filtering dulu, langsung emosi. Emosinya kan gede, kita itu emosinya gede. Apalagi yang namanya demo untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran masyarakat itu kan ketika ada info seperti itu naik, terus marah banget gitu. Nah resikonya di situ, untuk bahayanya di AI di situ. Jadi sebelum kita untuk yang namanya activity, mungkin sebelum kita berbagi, pentingnya kita verifikasi dulu. Kita verifikasi apakah ini fotonya benar atau mungkin ini video yang asli seperti ini, atau ini memang sebuah yang namanya palsu yang dibuat oleh negara lain. Kan sekarang kan propaganda kan bukan dari kita sendiri, propaganda kan dari luar gitu. Untuk menghancurkan Indonesia itu sangat gampang dari dalam, bukan dari kita mungkin perang, bukan seperti itu. Nah ini menarik ini sedulur sukses. Jadi bahwa namanya hasutan itu bisa muncul apalagi adanya fasilitas kecerdasan buatan itu. Nah saya pikir saya, Mas Wahyu dan mungkin sedulur sukses semua sebagai warga masyarakat akan menjadi ikut turut membantu negara ini supaya tetap aman adalah dengan tadi filtering ketika menerima informasi. Tadi sudah disebutkan website yang tadi Zero GPT untuk mengecek apakah itu tulisan itu asli atau tidak. Kemudian ada lagi satu tadi Mas yang HiFi itu untuk verifikasi deepfake tadi, apakah muka palsu atau enggak. Video itu asli muka orang yang dimaksud atau itu hanya kreasi saja. Setelah Jogja, pembicaraan tentang AI memang nggak akan ada habisnya. Setidaknya dalam podcast kali ini kita menjadi semakin tahu bahaya artificial intelligence. Bukan berarti kita tidak atau menghindari itu, tidak. Ini hanya untuk membuat kita lebih aware, lebih waspada, dan lebih bisa memilah manakah itu faktual,
atau itu fake. Terima kasih Mas Wahyu atas waktu dan sharingnya. Sama-sama. Kita akan berjumpa lagi dengan Mas Wahyu untuk obrolan terkait dengan dunia cyber yang tentu akan lebih menarik di episode-episode mendatang. Saya Muhammad Fajar pamit undur diri dan kepada seluruh Jogja untuk tetap follow akun media sosial Polda DIY di semua platform, nickname kita sama @Polda Jogja. Terima kasih seluruh Jogja, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.